Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview sebuah mikrofon kondenser yang bisa dikatakan salah satu yang terbaik di rentang harganya. Ya, ini adalah mikrofon kondenser dari Soundtek 2.0. Jadi ini seri yang kedua ya. Bagaimana kualitasnya, apakah memang layak untuk dibeli? Saksikan terus review kali ini, oke? Ketika kalian membeli mikrofon ini, jadi kardusnya kayak gini ya teman-teman. Bagian depannya sangat simpel sekali, cuman tertulis kata Soundtek, bahkan tanpa ada penanda 2.0. Padahal ini adalah generasi terbarunya. Di bagian sampingnya di sini ada tulisan www.soundtek.id. Dan di bagian sini ada gambar dari mikrofonnya itu sendiri. Jadi nanti penampakan mikrofonnya kayak gini ya teman-teman, cukup simple. Dan bagian belakangnya ada spesifikasinya. Saya rasa nggak perlu saya bacakan ya, teman-teman bisa membaca sendiri. Dan bagian bawah di sini disebutkan fitur-fitur unggulan dari mikrofon ini, yang tentunya jarang ditemui pada mikrofon kondenser lainnya. Yang pertama, dia punya active noise cancellation. Jadi noise cancellation-nya itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Setelah itu dia punya dua recording pattern, ada cardioid dan omnidirectional. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Dan dia juga menggunakan USB Type-C connection. Jadi udah kekinian ya, ini seperti pada HP kalian. Kalau kalian memiliki HP tipe terkini, pastinya colokannya itu sudah pakai Type-C ya rata-rata teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita buka aja langsung biar nggak penasaran, oke? Jadi membukanya kayak gini. Sini ada simbol dari Soundtek itu sendiri, dan ini adalah penampakannya. Oh ya, ini sebelumnya udah pernah tak buka ya, cuman saya kemas lagi biar kalian tahu apa aja yang didapat ketika kalian membeli mikrofon ini. Yang pertama, kalian dapat kabel. Cuman dapat kabel ini ya, kabelnya cuman satu jenis saja. Jadi ini adalah USB Type A yang kalian colokkan ke laptop atau komputer. Sedangkan di ujungnya sini ada USB Type-C yang kalian colokkan pada mikrofon kondensernya. Oke, setelah kabel kalian mendapat ini. Ini adalah tripodnya. Tripodnya cukup kecil dan simple ya, kayak gini aja. Tidak terlalu kokoh saya rasa, tapi bisa menopang mikrofonnya dengan baik. Dan tentu aja mikrofonnya itu sendiri. Kalau saya ketok-ketok kayak gini, ini berbunyi ting 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 ya, menunjukkan kalau bahannya ini bukan plastik tapi dari metal. Nah, bagian gagangnya ini juga dari metal, dan bagian body dari mic-nya ini juga semua dari metal. Bahkan bagian atasnya yang biru ini juga dari metal. Putar-putarannya ini masih dari plastik. Dan di sini ada dua drat, yang ini lumayan besar, ini kayaknya 3/4, yang ini 1/4, yang biasanya ada pada tripod pada umumnya. Selain itu, ini juga bisa dicopot teman-teman. Jadi kalau kalian tidak suka dengan adanya gagang ini, kalian bisa mencopotnya dengan cukup mudah. Kayak gini. Tinggal dikendorin aja, setelah itu bisa terlepas. Cukup simpel bukan? Kalau kalian menghendaki mikrofon tanpa gagang sampingnya atau bawahnya, kalian bisa melepasnya dan bisa memasang kembalinya dengan mudah. Sekarang kita bahas tombol dan port pada mikrofonnya dengan lebih mendetail ya. Jadi di bagian depan mikrofonnya itu ada tombol, ini bisa ditekan. Jadi ketika ditekan itu akan mengaktifkan noise cancellation, jadi suara berisik dari ruangan itu akan teredam. Setelah itu di bagian bawah dari tombol ini ada LED indikator. Jadi nanti suara yang terekam akan ada indikatornya. Dia akan nyala biru kayak gitu, semakin keras semakin ke atas. Dan bagian bawahnya ini ada pengatur gainnya atau volumenya. Jadi ketika kalian putar, volumenya atau gainnya bisa membesar dan mengecil. Oke, tapi selain itu ketika ini ditekan satu kali lagi, tik kayak gitu, dia akan bisa mengatur ekonya. Oke, dan di bagian belakangnya, nah
bagian belakangnya ini untuk mengatur polar patternnya. Nah, ini yang jarang ada di mikrofon biasanya ya. Ketika kalian putar ke kiri, dia akan nyala biru. Ini polar patternnya akan berubah ke cardioid, yang intinya suara yang diterima itu cuma fokus dari depan aja, tidak menerima suara dari samping atau belakang ataupun atas. Sedangkan ketika kalian putar ini ke kanan, nanti indikatornya akan menyala merah dan dia akan pada mode polar pattern omnidirectional, yang intinya mikrofonnya akan menangkap semua suara yang masuk baik dari atas, samping, kiri, kanan, dan bawah. Bawah enggak ya? Di bagian bawahnya di sini ini ada dratnya ya, ini 3/8 kalau nggak salah, ini lebih besar intinya. Ini lebih besar daripada yang ada pada gagangnya, dan setelah itu di sini ini ada jack untuk monitoring. Jadi ketika kalian colokkan headset di sini, nanti kalian bisa memonitor atau mendengarkan suara yang terekam oleh mikrofon ini. Ini cukup berguna sih untuk rekaman. Setelah itu bagian sini ini adalah 5 volt Type C. Jadi ini kalian bisa menggunakan kabel Type C apapun. Soalnya tadi sudah saya coba tidak menggunakan kabel bawaan dari mikrofonnya, tapi menggunakan Type C biasa, kabel cas HP milik saya, itu bisa juga menerima suara dengan baik. Oke, itu tadi adalah fitur-fitur dan tombol-tombol yang ada pada mikrofon ini. Sekarang kita coba aja ya biar teman-teman bisa tahu. Oke, sekarang kita coba rekam ya menggunakan mikrofon ini. Yang pertama kalian siapkan mikrofonnya. Setelah itu kalian ambil kabel bawaannya tadi yang Type C ini tadi ya. Sebenarnya nggak harus pakai kabel ini, pakai kabel Type C apapun bisa, termasuk kabel USB atau charger kalian itu bisa. Setelah itu kalian masukkan ke sini nih. Nah, di sini kan ada beberapa port ya, ada port yang USB Type C, tinggal kalian tancapkan aja. Nah, setelah itu di sini juga ada port untuk lubang memasukkan headset. Fungsi dari headset ditancapkan di sini adalah untuk memonitor suara kalian yang masuk pada mikrofon ini. Jadi tinggal ditancapkan aja. Kayak gini. Bisa pakai headset apapun. Ini saya coba pakai headset biasa ya, headset bawaan HP gitu. Setelah itu kalau udah ya udah, tinggal kalian tancapkan aja kabel USB yang ini ke laptop atau PC kalian. Nah, ketika udah tertancap maka dia akan nyala biru kayak gini. Nah, ini kelihatan kan? Di sini juga ada warna biru tapi nggak begitu cerah. Tinggal kita buka aplikasinya aja untuk merekam. Bisa pakai aplikasi apa aja ya? Ini saya pakai aplikasi sound recorder bawaan laptop. Kalau laptop kalian Windows pasti ada recorder bawaannya. Setelah itu di bagian pojok bawah sini, ini sebenarnya kalian bisa milih bisa ngerekam pakai apa. Bisa pakai bawaan laptop mikrofonnya atau pakai Soundtek ini. Nah, kalau kalian ingin merekam pakai ini, pastikan ini kalian pilih mikrofon Soundtek biar suaranya yang dapat dari sini. Oh ya, sebelum rekam kalian atur-atur dulu deh ekonya, setelah itu gainnya atau volumenya. Setelah itu juga kalian atur ininya mau cardioid atau omnidirectional. Kita coba rekam pakai cardioid dulu. Setelah itu volumenya kita sesuaikan. Kalau kalian tekan sekali ini untuk mengatur volumenya. Ini saya keraskan ya volumenya di angka ya sekitar 90%, hampir mendekati yang atas. Setelah itu kalau kalian tekan lagi ini untuk menyeting ekonya. Ekonya bisa kalian tinggikan yang suaranya bisa menggema-gema. Bisa kalian kecilkan. Ini saya buat tanpa echo dulu ya. Yang bagian atas ini adalah active noise cancellation. Ketika kalian tekan, nah noise atau suara berisik di sekitaran mikrofon itu akan terreduce atau noise-nya hilang gitulah gampangannya. Oke, kita coba rekam ya. Halo, ini adalah suara saya jika direkam menggunakan Soundtek 2.0. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus? Ini menggunakan gain sekitar 90% dan gemanya atau ekonya saya hilangkan. Setelah itu saya juga menggunakan active noise cancellation mode. Bagaimana kualitasnya? Halo, ini adalah suara saya jika direkam menggunakan Soundtek 2.0. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus? Ini menggunakan gain sekitar 90% dan gemanya atau ekonya saya hilangkan. Setelah itu saya juga menggunakan active noise cancellation mode. Bagaimana kualitasnya?
Sekarang coba saya pakai mode yang omnidirectional. Nah, ini diklik agar menjadi merah. Ini menggunakan mode yang omnidirectional, yang artinya dia itu bisa merekam ke segala arah ya. Bagaimana kualitas suaranya? Saya aktifkan juga noise cancellation-nya. Halo, ini adalah suara saya jika direkam menggunakan microphone Soundtek 2.0 dengan mode omnidirectional. Bagaimana kualitasnya? Sekarang kita coba ekonya ya, apakah bagus atau tidak. Oke. Nah, untuk mengaktifkan ekonya, kalian tekan gini aja. Nah, ini tinggal dinaikkan. Halo cek, ini adalah suara saya jika direkam menggunakan Soundtek 2.0 dengan eko maksimal dengan mode cardioid. Bagaimana suaranya? Apakah bagus? Apakah lebih merdu kayak Bang Haji Rhoma Irama? Oke, sekarang saya coba, ini saya putar. Saya gunakan omnidirectional. Nah, ekonya tetap aktif 100%, sorry. Bagaimana? Apakah lebih bagus atau tidak? Sekarang saya coba, saya nolkan ya ekonya. Bagaimana? Apakah lebih bagus atau tidak? Sorry. Nah, ini adalah kualitas suara saya tanpa eko. Tanpa eko sama sekali menggunakan mode cardioid. Saya putar. Ini tanpa eko sama sekali menggunakan mode omnidirectional. Oke, bagus nggak? Mana menurut kalian yang lebih bagus? Oke, sekarang saya coba merekam menggunakan mikrofon bawaan dari laptop saya. Nanti biar kalian bisa bandingin mana yang lebih enak buat kalian. Caranya cukup mudah, kalian klik bagian samping ini aja. Setelah itu microphone array. Intel ini kan berarti bawaan dari laptopnya ya. Oke, ini adalah kualitas suara saya jika direkam menggunakan mikrofon bawaan laptop. Bagaimana? Apakah bagus juga atau tidak? Kalian nilai sendiri ya. Oke, sebelum saya tutup videonya, sekarang saya akan mencoba membahas beberapa kekurangan dari mikrofon ini. Yang namanya produk kan nggak mungkin sempurna ya. Jadi meskipun mikrofon ini punya banyak fitur, dia punya noise cancellation mode, dia juga punya echo dan volume yang bisa diatur dengan mudah, dia juga punya dua mode, cardioid dan omnidirectional. Tapi selepas dari fitur-fitur yang banyak itu tadi, mikrofon ini punya beberapa kekurangan. Yang pertama, ketika dia dipakai pertama kali atau ketika kita ingin memakai mikrofon ini, dia itu pasti kembali ke settingan awal. Maksudnya volumenya ya ke 50%, ekonya 50%, nggak bisa menyimpan settingan yang kita pakai sebelumnya. Jadi ketika ingin memakai mikrofon ini, saya harus setting ulang volumenya. Setelah itu ekonya ini harus saya setting ulang juga. Soalnya by default echo dari mikrofon ini ya sekitar 40-50% ya. Pasti kayak gitu setiap kali dicolokkan. Nah, saya harus setting ulang. Kalau biasanya saya sih nggak pakai echo, kesukaan saya. Jadi harus saya setting, saya nolkan ekonya. Kekurangan yang kedua, mikrofon ini sebenarnya cukup simple ya. Dia cuma pakai satu kabel aja udah bisa nyala, nggak ribet-ribet. Tapi karena dia cuma pakai satu kabel, nah ini nyolokin ke HP-nya agak repot. Kekurangan yang lain selain itu adalah tripodnya atau penyangganya ini. Ini sebenarnya mikrofonnya udah cukup solid ya, dia terbuat dari besi. Tapi sayangnya ini penyangganya dari plastik yang cukup tipis, jadi agak sedikit goyang-goyang gitu loh. Kalau untuk saya pribadi, biasanya saya penyangganya pakai tripod kecil punya saya sendiri. Ini tak ambilkan nih contohnya. Nah, biasanya pakai tripod kecil yang ini agar dia lebih solid dan tidak terlalu tinggi juga. Tapi saya rasa itu bukan masalah besar ya, soalnya tripod yang kecil kayak gini juga murah di marketplace. Oh ya, ini warnanya saya nggak begitu suka ya. Andai saja yang atas ini warna hitam, itu mungkin akan lebih keren. Soalnya beberapa orang kan nggak suka ya warna biru. Tapi itu nggak masalah sih, sama sekali nggak mempengaruhi fungsi. Toh ketika disorot dari depan juga nggak kelihatan warna biru yang ada di atas ini. Tapi ini meskipun biru, ini bukan plastik ya. Ini dari logam juga, ini cukup keras dan bunyi ting-ting kayak gitu ketika disentil. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau sesuatu yang diragukan tentang mikrofon ini, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sampai sini aja ya. Makasih banyak udah nonton. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.